Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lukman Waris, SKM MML MKes, penanggung jawab mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular pada Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Cahaya Bangsa. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Kodenya adalah KM-EP.416. Ada 2 bobot SKS. Setiap kuliah kita 100 menit. Semester 4. Tim teachingnya adalah saya sendiri. Capaian pembelajaran daripada mata kuliah ini adalah capaian pembelajaran program studi S1 Kesehatan Masyarakat yang terkait mata kuliah. 1. Capaian pembelajaran sikap dan tata nilai, yaitu memiliki kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta internalisasi kemandirian dan wirausahaan. B. Capaian pembelajaran keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif untuk mengkaji implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai keahlian serta mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. C. Capaian pembelajaran keterampilan khusus, mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya dan dana di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisipliner. D. Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan, memiliki penguasaan dasar disiplin ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik dan kependudukan, administrasi, manajemen dan kebijakan kesehatan, serta ilmu sosial dan perilaku, dengan mempertimbangkan fungsi kesehatan masyarakat yang esensial. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep epidemiologi pada penanggulangan penyakit tidak menular atau EPTM serta pencegahan dan penanggulangannya. Deskripsi singkat daripada mata kuliah ini membahas konsep epidemiologi untuk penanggulangan penyakit tidak menular atau EPTM serta pencegahan dan penanggulangannya. Jadi untuk mata kuliah ini capaian pembelajaran berdasarkan sub CPMK-nya dari 14 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, mahasiswa mampu memahami garis besar pokok pembelajaran dan konsep epidemiologi penyakit tidak menular. Indikatornya diharapkan teman-teman mahasiswa mengerti kontrak perkuliahan, sosialisasi tata tertib dan proses evaluasi, serta memahami kerangka pembelajaran epidemiologi penyakit tidak menular. Pada pertemuan 2 dan ketiga, sub CPMK-nya adalah epidemiologi dan pencegahan penanggulangan penyakit tidak menular. Indikator pencapaiannya adalah memahami penggunaan konsep EPID untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Pertemuan keempat, sub CPMK-nya adalah faktor risiko penyakit tidak menular. Indikatornya memahami tentang faktor risiko pada penyakit tidak menular. Pada pertemuan kelima, sub CPMK-nya adalah faktor risiko penyakit tidak menular utama. Kita berbicara tentang stroke dan hipertensi. Indikatornya diharapkan rekan-rekan mahasiswa memahami faktor risiko pada penyakit tidak menular utama, yaitu stroke dan hipertensi serta pencegahan dan pengendaliannya. Sub CPMK ke-6 adalah faktor risiko PTM utama, yaitu DM dan PJK, penyakit jantung koroner. Indikatornya memahami faktor risiko pada penyakit tidak menular utama, DM dan PJK, serta pencegahan dan penanggulangannya. Pada pertemuan ke-7, faktor risiko penyakit tidak menular utama yaitu kanker. Indikatornya adalah memahami faktor risiko dan utama kanker berupa kanker serviks, kanker payudara dan lain-lain, serta pencegahan dan pengendaliannya. Untuk indikator ke-8, kita akan berbicara tentang injury atau kecelakaan.
Indikatornya adalah memahami penyebab utama injuri serta pencegahan dan pengendaliannya. Indikator yang pertemuan ke-9 sub CPMK-nya adalah penyakit akibat kerja atau PAK. Indikatornya memahami konsep terjadinya penyakit akibat kerja. Kemudian pertemuan ke-10 adalah penyakit kerja diakibatkan oleh bahaya fisik. Indikatornya memahami berbagai penyakit akibat kerja akibat bahaya fisik berupa akibat getaran, kebisingan, iklim, pencahayaan, ketinggian, radiasi mesin, dan tekanan. Pertemuan ke-11, PAK bahaya kimia. Indikatornya memahami berbagai penyakit akibat kerja akibat bahaya kimia. Pertemuan ke-12, PAK bahaya biologi. Indikatornya adalah memahami berbagai PAK akibat bahaya biologi dan indikator pajanan biologi. Pertemuan ke-13, sub CPMK-nya adalah PAK bahaya confined space, yaitu indikatornya memahami berbagai PAK akibat confined space. 14, pencegahan dan penanggulangan PTM. Indikatornya diharapkan rekan-rekan mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penanggulangan PTM secara epidemiologi. Ada 14 pokok bahasan atau bahan kajian dalam mata kuliah ini. 1. Masing-masing dibagi menjadi 2, 7 yang pertama dan 7 yang terakhir. Yang pertama adalah pengantar epidemiologi penyakit tidak menular. Kedua, epidemiologi penyakit tidak menular, 2 kali pertemuan. Pertemuan kedua dan ketiga. Pertemuan keempat adalah faktor risiko epidemiologi penyakit tidak menular utama. 5 adalah penyakit tidak menular utama atau stroke yang membahas tentang stroke dan hipertensi. 6. Penyakit tidak menular utama yang membahas tentang diabetes mellitus dan penyakit jantung koroner. 7. Penyakit tidak menular utama yang membahas tentang kanker. Setelah itu mahasiswa melakukan UTS dulu. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan yang ke-8, penyakit tidak menular tentang injuri. Kemudian 9, EPID penyakit akibat kerja atau PAK. 10, penyakit akibat kerja berdasarkan bahaya fisik. 11, penyakit akibat kerja berdasarkan bahaya kimia. 12, penyakit akibat kerja berdasarkan bahaya biologi. 13, penyakit akibat kerja berdasarkan bahaya psikososial, confined space atau ruang tertutup. Dan 14, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Rencana pembelajaran dalam mata kuliah ini selama 1 semester. Di pertemuan pertama adalah pertemuan perkenalan dan membangun kontrak serta memberikan konsep dasar epidemiologi penyakit tidak menular. Pertemuan kedua dan ketiga berbicara tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Pertemuan keempat dan kelima membicarakan tentang faktor risiko dan penyakit tidak menular utama berupa stroke dan hipertensi. Pertemuan ke-6 dan ke-7 berbicara tentang penyakit tidak menular utama, tentang diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan kanker. Setelah UTS, dilanjutkan dengan pertemuan yang ke-8 dan ke-9, yaitu penyakit tidak menular tentang injuri dan penyakit akibat kerja. Pertemuan ke-10 dan sampai dengan ke-12, bahaya fisik, kimia, dan biologi pada penyakit akibat kerja. Pertemuan ke-13, psikososial dan confined space, serta pencegahan dan penanggulangan tidak menular. Rekan-rekan, di dalam kuliah ini kita menerapkan metode student center learning. Apa artinya? Bahwa diharapkan mahasiswa tidak hanya pasif menerima pelajaran, tetapi juga aktif untuk berdiskusi sesama temannya, sesama mahasiswa, dan juga aktif mencari sumber-sumber lain, serta menyampaikan apa yang ditemukan kepada teman-teman yang lain, agar temannya sesama mahasiswa bisa mengadopsi pendapat ataukah jawaban dari suatu pertanyaan yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Sehingga terjadi interaksi aktif antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lain. Tentu dalam hal ini, dosen akan memberikan jawaban atau jalan keluar apabila terjadi beda pendapat. Rekan-rekan, tentu di dalam penilaian, saya mengutamakan tentang kedisiplinan. Saya harapkan hadir di kelas, baik secara online maupun secara offline, itu tepat waktu. Kalau toh seandainya terjadi keterlambatan, kita hanya bisa mentoleransi 5 menit. Harapannya biar pelajaran bisa berjalan dengan lancar.
Tentu rekan-rekan mahasiswa diharapkan aktif berdiskusi. Kemudian kalau seandainya ada sesuatu yang perlu dosen mempertanyakan, sewaktu-waktu dapat diajukan pertanyaan, atau sebaliknya sewaktu-waktu mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan tanpa harus menunggu menyelesaikan pembahasan dulu. Kalau dalam online ada yang tidak aktif secara on-cam atau off-cam, maka biasanya saya tanya. Kalau mereka tidak berjawab, saya menganggap yang bersangkutan tidak ikut kuliah, meskipun terlihat device-nya aktif. Di dalam mata kuliah ini tentu kita memberikan nilai dengan proporsi. UTS mempunyai nilai 30%, ujian akhir semester itu 40%, kita berikan juga penugasan dengan nilai 20%, kemudian kedisiplinan dan partisipasi selama di kelas mendapatkan nilai 10%. Ini adalah daftar pustaka yang kita pakai dan memungkinkan memakai daftar pustaka yang lain. Yang terpenting sini berbicara tentang epidemiologi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti perkuliahan. Rekan-rekan, hari ini kita kembali ketemu di sesi yang kelima di mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Kita akan berbicara tentang penyakit tidak menular utama, yaitu tentang stroke dan hipertensi. Setelah pembelajaran ini, tujuannya adalah rekan-rekan diharapkan mampu menjelaskan konsep epidemiologi penyakit tidak menular, stroke dan hipertensi. Indikatornya diharapkan rekan-rekan memahami konsep epidemiologi penyakit tidak menular, stroke dan hipertensi. Hari ini kita akan mempelajari lebih mendalam tentang epidemiologi kedua penyakit tersebut. Ada 5 konten yang akan kita bicarakan di dalam perkuliahan ini, yaitu pertama tentang transisi epidemiologi yang saat sekarang ini terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah latar belakang definisi tentang stroke dan hipertensi. Ketiga, etiologi dan patogenesis daripada penyakit hipertensi. Keempat adalah faktor risiko. Kelima adalah bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi hipertensi. Baik rekan-rekan, pertama kita mulai tentang epidemiological transition atau transisi epidemiologi. Saat sekarang ini, rekan-rekan, di Indonesia terjadi pergeseran pola penyakit. Yang tadinya itu memang penyakit menular. Tetapi ternyata penyakit menular juga belum selesai. Satu sisi penyakit tidak menular juga semakin meningkat. Ditambah lagi injury, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja. Jadi kalau saya katakan triple burden of diseases ini adalah Indonesia menghadapi 3 persoalan kesehatan saat sekarang ini. Bahkan kalau menurut saya cenderung ke multi burden of diseases. Sekarang ini terjadi perubahan transisi epidemiologi penyakit. Kalau tahun 1990 itu penyakit yang paling banyak itu adalah penyakit-penyakit infeksi. Kita lihat adalah penyakit neonatus. Digantikan posisinya penyakit tidak menular itu adalah stroke. Jadi sampai sekarang penyakit stroke itu penyakit jantung koroner, diabetes. Masih ada satu penyakit tuberkulosis yang nyempil, kata orang Jakarta itu nyempil. Jadi kesimpulannya adalah sejak tahun 2017 penyakit tidak menular ini mendominasi di Indonesia. Sampai sekarang ini kita lihat stroke, penyakit jantung koroner, diabetes. Inilah penyakit non-communicable diseases yang banyak sekarang di Indonesia yang seperti saya katakan tadi ya. Sindrom metabolik,
PJK, kanker, dan penyakit paru obstruksi kronik. Pada saat kita melakukan survei kesehatan nasional di tahun 2018 terakhir, penyakit stroke ini mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2018, 2013, 2018. Dari 7% atau proporsinya 7 dalam 100, itu meningkat menjadi 10 atau 11. Begitu persoalan stroke ini menjadi persoalan besar. Baik. Hipertensi juga demikian. Meskipun mengalami penurunannya sejak Riskesdas tahun 2013, mengalami penurunan di tahun 2018 dari 9,4 menjadi 8,4, tapi tidak signifikan. Itu penyakit hipertensi. Baik. Ada yang mau nanya? Sini silakan. Silakan. Mau nanya? Silakan. Ini saya 23.100.0164. Saya ingin bertanya Pak, untuk seseorang itu rentan terkena stroke apa alasannya, dan biasanya seseorang supaya rentan terkena penyakit stroke itu di umur berapa? Baik, jadi ada dua isi pertanyaan daripada rekan kita. Pertama, apa penyebabnya, apa yang menyebabkan orang rentan atau gampang terkena stroke? Kedua, kira-kira di usia berapa orang paling gampang terkena stroke atau faktor risiko dari usia? Ada yang bisa bantu jawab? Pertama, kenapa orang bisa kena stroke? Perkenalkan, nama saya Halimatu Sadia. Jadi seseorang itu terkena stroke itu karena hipertensi. Jadi karena tekanan darah itu sangat berpengaruh gitu. Misalkan seseorang itu terkena stroke itu dari hipertensi dulu, entah dari hipertensi itu karena dia entah dari pola makannya atau jarang olahraga atau gitu. Iya, jadi rekan kita mengatakan bahwa diawali dengan terjadinya hipertensi. Itu betul ya. Karena hipertensi itu menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah. Stroke adalah pecahnya pembuluh darah pada bagian otak. Pertanyaan kedua dari teman kita, usia berapa tahun kira-kira? Saya rubah pertanyaannya. Apakah semakin meningkat usia seseorang itu semakin gampang kena stroke atau semakin sulit? Semakin gampang. Jadi bisa dikatakan faktor risiko adalah bertambahnya usia. Perempuan dan laki-laki berbeda. Lebih gampang terkena stroke adalah laki-laki dibanding perempuan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya lanjut dulu. Apa itu stroke? Seperti saya katakan tadi, penyakit yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu. Kita tahu bersama bahwa ada pembuluh darah ke otak. Kemudian pembuluh darah ini karena tekanan darah itu sehingga pembuluh darah pecah. Baik karena terjadi penyumbatan yang kita sebut sebagai stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Dan kalau pecah sekalian, kita sebut sebagai stroke hemoragik. Gangguan ini menyebabkan sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi, tentu ya, karena itu kan jalan menuju ke otak. Kalau itu pecah, otomatis oksigen terganggu. Coba bayangkan kalau otak mati. Apa yang terjadi? Pada bagian anggota tubuh tentu ada yang lumpuh, rusak. Itu bayangkan ya kalau terjadi stroke ya. Baik. Stroke ini masih menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan jangka panjang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Semakin meningkat, ya. Memang negara-negara berkembang dengan berpenghasilan rendah. Kenapa berpenghasilan rendah? Karena stroke ini terkait dengan perilaku. Orang yang jarang berolahraga tentu tekanan darahnya akan naik dan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung sebagai risiko terjadinya stroke. Oke. Baik rekan-rekan, ini adalah faktor risiko terjadi stroke yang dikatakan tadi ya. Faktor risiko
yang berhubungan dengan kemungkinan terjadinya peningkatan penyakit tetapi tidak selalu kausal. Artinya begini, kalau orang terkena stroke itu karena dia kurang berolahraga, belum tentu orang yang tidak berolahraga kena stroke. Itu terkait sama ekonomi, Pak. Betul. Jadi di sana itu mereka menjual ikannya untuk penghasilan, sedangkan mereka sendiri nggak mau konsumsi ikan yang segar. Jadi mereka keringkan, terus mereka makan. Nah, itu munculnya hipertensi. Dan itu menyebabkan stroke, Pak. Iya. Pak, terkait yang dibilang Kak Azhar itu benar kan? Karena di suatu wilayah itu penduduknya itu kerjanya sebagai nelayan, Pak. Karena di sana itu kebanyakan yang hipertensi. Kenapa? Sedangkan udah banyak kayak itu, kayak ikan. Kenapa di Indonesia stroke itu tinggi? Mungkin silakan. Perkenalkan, nama saya Sdawati, izin jawab Bapak. Karena pola perilaku, terutama konsumsi, terus jarang olahraga juga. Iya. Ada bisa menambahkan? Tadi kenapa itu hipertensi menjadi masalah global itu karena masyarakat di seluruh dunia itu memiliki kemungkinan yang sama untuk terkena hipertensi, karena hipertensi itu bukan penyakit yang dipengaruhi oleh geografis. Oke, saya rasa rekan-rekan cukup hari ini perkuliahan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.